Setelah kita sama-sama tadi membacakan kalimat thayyibah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kita sama-sama tentunya insyaallah bermunajat kepada Allah. Karena yang namanya doa itu artinya permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kalau ada permasalahan jangan pernah kita lari kepada selain Allah, apalagi kepada dukun. Dukun artinya apa? Duduknya tekun, ya toh? Pulang dari dukun dikasih jimat. Jimat artinya ngajinya dulu tamat. Tapi kalau ke ulama, ya, ke kiai, ke ustadz, insya Allah dikasih amalan doa-doa dari Nabi. Makanya ada pengobatan cara Islami namanya ruqyah. Diruqyah, ya kan? Siapa saja yang perlu diruqyah? Orang-orang yang memang dia malas ibadah. Waktu subuh jam 7, ya, subuh jam 7, karena malu sama mertua, gordennya ditutup biar kelihatan gelap. Masya Allah. Maka orang yang pengen dijaga sama Allah hatinya adalah orang-orang yang senantiasa qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya. Karena kita ini ada jasmani, ada rohani. Perlu kita perhatikan, jangan hanya jasmania saja kita perhatikan. Jasmani aja kita makan minimal kan 3 hari kan, 3 kali ya, 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, itu yang pokoknya, belum yang sunahnya, ngopinya, iya kan, ngemilnya, apalagi mau tidur mesti pengantarnya nasi goreng, iya kan, masya Allah. Ya rahimakumullah, jasmani aja perlu kita perhatiin, apalagi rohania kita yang nyelamatin kita. Jelas ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu abadi. Di dunia ini kan 60-70 tahun, Pak. Kalau jatah kita 70 tahun, sekarang udah 60 tahun, 9 bulan kurang 3 bulan. Iya kan? Kalau sudah 60 tahun 11 bulan 29 hari 1 hari. Benar gak? Iya, sehari lagi. Makanya siap-siap makan yang banyak. Ada nabi yang didatangi kaumnya. Di antaranya adalah Nabi Yakub. Wahai Nabiullah Yakub, ada gak tanda-tanda orang itu? Artinya ada alamat dari Allah, ada SMS dari Allah. Kata Nabi Yakub, ada. Di antaranya pada diri kita ini ada ayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ini ada ayat Allah, apa kamu tidak melihat? Yang dulu kita rambutnya hitam, sekarang merah, putih. merah rambut ya kan, masya Allah, sudah berubah. Kulit sudah kendur, mata udah lamur, rambut udah uban bertabur. Iya kan, gigi udah pada gugur, mata kalau ngeliat udah lamur. Kalau pagi-pagi karena udah nggak punya gigi, makan sama bubur campur sayur. Jalan udah mundur karena kita udah bau kubur. Sudah bau kubur kita nih, kalau udah 70, 75, iya kan? Udah nggak selera lagi, dikasih duit miliaran juga nggak bakal diterima. Oh, senang. Ya namanya orang udah sepuh, ya rahimakumullah, udah beda. Saya ada jamaah khusus usia sekitar 70-an. Dikasih tuh hidangan sama sahibul hajah, sahibul bait, rendang, macam-macam Pak, daging, aki-aki Pak, nggak ngambil daging, nggak ngambil makanan-makanan yang enak, enggak. Ya, dia cuma hanya ngambil tahu. Kata saya, kenapa sih kong nggak makan daging? Takut kenapa kalau makan daging?
Mantap. Karena giginya mah udah kagak kuat. Iya kan? Masya Allah, makanan hidangan yang di hadapannya, yang subhanallah itu menarik, tapi dia tidak ambil karena tadi kondisi yang tidak memungkinkan. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Bertambahnya usia, semakin dikurangi nikmat-nikmat yang Allah titipkan pada jasad kita. Tadi sudah mulai sedikit demi sedikit. Makanya kata Nabi Yakub, ada alamatnya kalau sudah rambutnya mulai memutih, udah mulai badan udah banyak yang dikeluhin, duduk kayaknya udah nggak tenang lagi hadirin. Ya semutan dulu. Ya, tapi kalau duduk di organ tunggal, oh Pak RT, Pak RW, Masya Allah. Kalau di organ tunggal mohon maaf. Iya kan. Nyawer. Pak RT. Langsung keluar deh cepet. Iya kan. Tapi nggak kalah Pak RT kita mah. Iya kan. Nah, sedekah masih utama. Amin. Daripada nyawer, betul nggak? Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuran ini adalah bentuk tahadus bi ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau kita dapat nikmat, sebut-sebut. Alhamdulillah Ibu Bapak, terima kasih ya doanya. Saya menempati rumah yang baru. Nanti kalau ada waktu hadir ke rumah kami untuk doa bersama. Ini syukur nikmat. Punya kendaraan baru, syukuran. Iya kan? Ada yang punya motor baru? Syukuran. Rumah baru syukuran. Karena udah Pak Ustaz. Ya syukuran. Pokoknya apapun bentuk nikmat syukuri. Supaya apa? Supaya dijaga nikmatnya sama Allah, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya rumah bagus syukuran. Biar ditambah bagus. Punya motor baru syukuran. Punya istri baru Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil-muttaqin. Bergegas-gegaslah menuju ampunan Allah. Kata ulama di sini bergegas-gegaslah taubat. Bergegas-gegaslah hijrah. Bergegas-gegaslah untuk terus berjuang dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mau kapan lagi, Bang? Kita di dunia ini mohon maaf, sebentar, cuma numpang doang. Suatu saat pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita ini jemaah rahimakumullah amal soleh. Amal yang kita persembahkan untuk Allah. Bukankah kita sudah berikrar dalam surat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku untuk Allah, bukan karena yang lain. Sebab ada orang sholat karena mertua. Bener nggak? Nggak ada mertua sholat, ya Allah malas sholat. Tidak ada mertua, oh takbirnya, Allahu Akbar. Ada lagi. Ada mertua yang biasa rukunya kilat. Ada mertua rukunya lama banget, nggak tahu apa yang dibaca. Ya kan, sujudnya lama, biar dilihat sama mertua, mantu soleh. Ini bukan namanya inna sholati lillah, bukan, tapi inna sholat lil mertua. Inna sholati wa nusuki, segala aktivitas apapun kita keluar rumah nyari rezeki, itu juga dinilai ibadah, Pak. Seorang bapak nih keluar rumah nyari rezeki, niatnya untuk menghidupkan keluarganya biar sejahtera, dinilai jihad di jalan Allah. Amin. Jadi jihad itu bukan pasang bom, ya kan? Lalu datang ke hotel, iya kan? Lalu bunuh diri di sana, bukan mati syahid, tapi mati sakit. Sangit, mati sakit, benar. Mending kalau mati langsung mati. Kalau cedera gitu kan, wah seumur hidup dia. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara orang pengen mendapatkan mati yang syahid. Di antaranya orang yang berangkat ke masjid niat mau sholat berjamaah, meninggal di jalan mau sholat berjamaah, syahid itu namanya. Syahid akhirah. Disaksikan oleh saudara kita orang tadi mau berbuat baik. Termasuk orang yang mencari rizki di jalan Allah.
mohon maaf, berangkat pamit sama istrinya sama anaknya, pulang tinggal nama Allah Akbar, mau nyari rezeki, syahid. Tidak ada yang sia-sia kalau diniatkan, dilibatkan hidup ini lillah karena Allah. Wa nusuki, segala aktivitasnya karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, hidup kita untuk Allah. Biar berarti, biar berharga kita. Wa mamati, hidupnya dan matinya untuk Allah. Kapanpun kita kudu siap. Kenapa orang gak siap mati? Satu, banyak dosa. Tapi orang yang terus banyak istighfar, mohon ampun sama Allah, banyak melakukan kebaikan, kapanpun ya Allah siap. Yang penting wafatnya dalam keadaan sholatnya sahih aja, husnul khotimah. Dan gak mengenal tempat, Pak, orang meninggal dunia. Dan gak harus syarat orang meninggal itu tua, enggak. Bahkan banyak yang, mohon maaf, menurut penelitian, survei, banyak kan orang meninggal dunia itu yang muda-muda usianya, Pak, produktif. Iya, yang tua aman, Pak. Kenapa? Mohon maaf, orang minum-minuman kebanyakan anak muda, iya kan? Minum oplosan bareng-bareng tuh kan. Banyak orang mati bareng-bareng, Pak. Mati konyol itu kan. Mati bareng-bareng 12 orang habis minum minuman khamr, minum oplosan. Kan anak muda. Belum pernah dengar, saya dengar gitu kan di TV, telah meninggal dunia usia 70 tahun habis minum minuman oplosan. Belum pernah. Aman ya laki-laki. Bener. Jadi jamaah rahimakumullah, termasuk anak muda yang nge-track gitu kan, bawa motor kenceng-kenceng, anak muda. Nggak ada usia 70 tahun bawa terakhir. Mati itu nggak ada jadi ceritanya. Aman. Kenapa? Orang kalau sudah tua mestinya sudah banyak tafakur, tadzakur, tasyakur ke Allah. Sudah mestinya kalau udah usia 40 tahun dalam Al-Quran, sudah semestinya istiqomah, Pak. Pak RW seusia kan masnya? Berapa tahun? 17 ya. 45. Oh, adik saya. Ya, 45, saya 49. Ya benar ya, kalau Pak RW kakak saya. Ada juga. Ini seusia sama saya, Kang Mas. Sami. Masya Allah, Pak. Kan kita nggak tahu sampai berapa gitu kan, rahasia Allah. Makanya mau rahimakumullah, kenapa dirahasiakan? Karena memang Allah mau kita ini ada kesungguhan. Untung, Pak, nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu repot urusannya. Kalau Nabi Muhammad beliau mau meninggal dunia dikasih tahu. Malam Senin datang malaikat Israel, Senin depan menyambut nyawanya Rasulullah SAW. Seminggu kemudian dikasih tahu. Kata Israel, ya Rasulullah, aku datang, kata Allah, engkau akan meninggal dunia seminggu yang akan datang. Siap. Dikasih tahu. Untung kita nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nggak ada selera hidup, nggak ada selera makan. Pak, mau makan anak-anak udah daging kagak, mati. Bener nggak? No, kasih motor no, harganya mahal gitu kan, 70 juta, nggak usah, mau mati. Dikasih arloji yang cakep, dikasih sepatu yang cakep, dibeliin rumah yang cakep, nggak ada semangat. Makanya dirahasiain oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita waspada, hadirin. Masya Allah, tidak sedikit kan cerita kita dengar. Ada orang izin malamnya masih ronda, kita masih ngobrol, Pak. Iya kan? Tuh, Masya Allah. Pagi pamit tuh sama istrinya, ya Allah, nggak taunya masuk rumah sakit katanya, nggak ketolong jantung. Mudah-mudahan kita selamat ya, Pak ya. Mudah-mudahan kita dijaga kesehatannya oleh Allah, amin. Gimana caranya biar sehat? Satu, banyakin sodako. Jangan pelit, Pak, jangan pelit. Sodako. Buat apa sih nggak bakal dibawa duit? Duit itu nanti buat ahli waris. Ya kan, buat istri kita. Meninggal dunia, Pak, istri kita bisa jadi alim lagi. Iya kan? Iya, masih muda lagi, Masya Allah, cakep lagi. Makanya jangan terlalu cinta sama dunia. Cintalah yang membuat dunia. Allah cinta yang abadi. Bentuk cita-cita kepada Allah bagaimana? Satu, apa yang kita titipkan dari Allah untuk Allah. Ada tanah kosong, belum ada masjid di kampung, beli itu tanahnya, 2 kafin buat masjid di situ. Ini yang abadi di akhirat. Amin. Tetangga kita ada anak yatim, nggak mampu membiayai sekolah orang tuanya. Kita, Pak, satu anak yatim bisa jadi ngangkat derajat kita.
Ada teman saya yang rahimakumullah, masya Allah, dari mulai anak yatim di rumahnya, alhamdulillah berkah ada anak yatim. Sampai sekarang anak yatimnya banyak. Sampai alhamdulillah punya asrama anak yatim, punya kendaraan buat setiap anak yatim sekolah. Berkah ada anak yatim. Tapi jangan pilih-pilih Pak, anak yatim ibunya muda kayak tua. Begitu. Itu mah yang ibunya muda, iya, dirawat. Ya. Ibunya tua, enggak. Ya. Iya kan? Semua anak yatim harus kita peduli kepadanya. Bisa jadi wasilah dari situ Pak. Kan ada cerita tuh. Ada anak yatim dari SD Pak, tukang gorengan. Diperhatiin ya sama tukang gorengan, karena tahu si fulan ini anak yatim. Nah, ya kamu nanti kalau sebelum masuk sekolah mampir ke bapak. Nanti bapak kasih gorengan tiap hari Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus anak tadi masya Allah kan memang anak kan polos. Sebelum masuk teman-temannya jajan gitu kan, lalu masuk ke sekolah dia nunggu tuh. Karena saking repotnya tukang jualan gorengan tadi ngelayanin si pembeli. Dan sudah disiapkan itu 3 gorengan tadi buat anak yatim khusus setiap pagi. Lalu berdoa, ya Allah biar barokah bapak itu, biar rezekinya lancar. Alhamdulillah rezekinya lancar. Singkat cerita 6 tahun jamaah rahimakumullah, anak tadi alhamdulillah prestasi, dapatlah itu SMP gratis, SMA gratis, sampai ke perguruan tinggi. Sampai singkat cerita 20 tahun ke depan masya Allah anak yatim punya derajat. Dalam satu cerita ini anak yatim tadi seorang polisi berbintang 4 jamaah rahimakumullah jenderal. Maka seorang anak yatim tadi ingat jasanya bapak yang selama 6 tahun masya Allah memberikan ikhlas sarapan buat dirinya. Dan ternyata seorang jenderal tadi jamaah rahimakumullah, dia tidak pernah lupa kebaikan jasa si bapak tukang gorengan tadi. Rupanya survei 20 tahun ke depan itu dilihatnya masih istiqomah jualan gorengan. Dia datangi jamaah rahimakumullah dengan pakaian dinasnya. Assalamualaikum Pak. Namanya orang kampung, mohon maaf, melihat gitu kan seorang yang berpakaian gagah. Mohon maaf Pak, apa salah saya Pak? Bukan Pak, saya datang ke sini silaturahim. Bapak tahu nggak saya? Saya Hasan Pak. Ada Pak Hasan? Nggak ada ya? Maaf kalau ada Pak Hasan. Pak Eko, Pak Eko, sorry Pak Eko. Lanjut Pak Eko. Subhanallah. Saya Hasan Pak, yang Bapak setiap pagi ngasih gorengan sama saya. Allahu Akbar, engkau Hasan. Makasih nak, kau jadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Boleh Bapak saya lihat KTP-nya ada nggak? Dibukakan itu KTP Bapak tadi, Pak Soleh tadi. Kalau bisa sama istrinya, kebetulan disimpan juga di dompetnya. Saya pinjam ya Pak, insya Allah beberapa hari saya kembalikan lagi. Berangkatlah seorang tadi, jenderal tadi jamaah rahimakumullah, didaftarkannya tadi Pak Soleh ibadah haji. Lalu selesai didaftarkannya, kalau zaman dulu kan gampang, pasal daftar ke depan, setahun itu berangkat. Bapak, ini KTP-nya saya kembalikan dengan porsi haji Bapak dengan ibu. Saya ikhlas Pak memberangkatkan Bapak. Ikhlas Pak. Karena dulu saya kecil, Bapak yang membesarkan saya, ngurusin saya. Sekarang tidak seberapanya saya menghajikan Bapak dengan ibu. Dihajikan tadi. Pas sudah dihajikan oleh si Ahmad tadi, dengan tulusnya, dengan ikhlas. Ini yang namanya berbagi, mohon maaf. Kenal nggak kenal siapapun, kalau memang kita ada kesempatan rezeki, berbagilah dengan saudara kita, tidak akan tertukar. Kalau kita dengan kebaikan, pasti kebaikan yang kita petik hadir. Kausalitas itu pasti itu. Kalau kita baik, pasti dapat kebaikan. Saya pernah hadirin bawa jamaah ke daerah Jawa Tengah ya, kalau nggak salah di dekat Candi Borobudur. Di situ saya pas maghrib Pak, maghrib nyari masjid agak jauh karena di Toang. Maghrib sempit waktunya. Saya mampir di tengah Toang itu, di tengah jalan itu ada rumah besar hadirin. Lalu saya mampir, assalamualaikum waalaikumsalam, ibu boleh nggak numpang sholat maghrib karena waktunya udah mau habis sama jamaah saya satu mobil. Rumah gede tadi Pak, saya disambut dengan senang hati, digelarin tikar sejadah, dihormatin Pak. Orang yang nggak saya kenal ibu tadi. Lalu disiapin minuman, cemilan dan lain sebagainya. Habis sholat maghrib saya ngobrol, ibu masya Allah makasih banyak bu, ini
lebih daripada cukup sudah memberikan ya waktu tempatnya buat ibadah. Ya, alhamdulillah nak, ini rezeki dari Allah juga. Ya, kalian numpang sholat di sini. Ternyata saya ya berpikir ke belakang. Saya punya musola. Kalau ada orang lewat mampir, saya suruh istirahat di musola saya. Saya nyalain kipasnya. Saya kasih air, kalau punya cemilan saya kasihkan ke orang yang tidak kenal itu. Silakan Pak diminta. Dibalas sama Allah. Dibalas sama Allah. Makanya namanya di dunia ini kan darul amal hadirin. Tempat kita melakukan amal kebaikan. Fama ya'mal mizqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mizqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, ya rohu, diperlihatkan sama Allah dunia akhirat. Kalau kita nanam kebaikan nanti dapat kebaikan. Kalau kita kok menanam keburukan, Pak, mohon maaf. Bisa jadi orang lain, orang itu yang kita sakitin nggak mampu membalas. Tapi nanti suatu saat apa yang kita tanam dalam keburukan ada balasan nanti. Makanya jangan pernah kita ini melakukan keburukan. Lakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyakur bi nikmat ini adalah berlomba dalam kebaikan. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Apapun yang kita sajikan, yang kita suguhkan, semua dinilai sedekah di hadapan Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Kata Nabi, seorang muslim didatangin satu orang ke rumahnya, dakhala ma'hu alfa barakatin wa alfa rahmatin. Kalau kita kedatangan satu orang tamu umat Islam, orang muslim, itu satu orang membawa 1000 rahmat, 1000 rahmat satu orang kali sekian orang. Nggak ada ruginya nanti. Nabi itu nangis kalau satu hari nggak kedatangan tamu. Tapi kita nangis kalau rumah kita sering kedatangan tamu. Bener nggak Pak RT? Ya, apalagi tamunya langganan ngopi. Siapa tuh? Gratis lagi kan Pak Eko. Allahu Akbar. Pak, itu Masya Allah nanti ada rezekinya. Ada orang yang datang ke rumah kita, Allah sudah siapkan rezekinya. Kan kata Nabi begitu. Semakin orang banyak yang ditanggung dalam rumahnya, semakin banyak Allah kasih sesuai dengan yang ditanggung. Makanya kita mohon maaf, kalau ada rumah kita kedatangan tamu kudu senang, Pak. Nabi Ibrahim kenapa menjadi Khalilullah, kekasih Allah? Ditanya oleh kaumnya, ya Nabiullah Ibrahim Khalilullah, engkau diberikan gelar oleh Allah kekasih Allah, apa? Amalan yang istimewa. Satu, saya lebih mengutamakan Allah ketimbang makhluk. Bagaimana aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anakku Ismail, karena aku bernazar. Karena Nabi Ibrahim setiap tahunnya, Pak, itu bersedekah 100 ekor unta, berkurban 100 ekor unta, 300 ekor lembu. Itu tiap tahun dan tidak pernah Pak kekurangan, tiap tahun bisa. Makanya kalau kita pengen rezekinya lancar, niatkan tiap tahun korban. Dan saya alhamdulillah saya ngamalin, Pak. Tiap tahun korban, jangan korban perah. Nah, bukan. Korban sapi, korban kambing, korban, Pak. Kita malu sama Allah, perintahnya jelas. Fasholli li rabbika wanhar. Ini fi'il amar. Fasholli, maka sholatlah untuk Allah, wanhar, berkorban. Ini perintah ini tiap tahun, bukan setahun sekali kita korban. Ada rezeki korban, ada rezeki korban. Nanti tiap tahun rezekinya ditambah sama Allah. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu, kata Nabi Ibrahim, aku lebih memprioritaskan Allah ketimbang makhluk. Lalu yang kedua, aku selalu memuliakan tamuku ketika hadir ke rumahku. Aku jamu mereka dengan makanan-makanan, dengan sajian-sajian memuaskan tamu. Tentunya sesuai dengan kemampuan hadir. Nah, jadi kalau seandainya kita mohon maaf setiap hari makan 7T, tahu, terong, toge, telur, tomat, tonyo, timun, ya kan? Kalau ada tamu Pak RT, langsung ke pasar, beli ayam kampung, dimasak tuh buat tamu. Kan sekali-kali kita. Begitu, jangan tamu datang tahu lagi. Pelit banget, Masya Allah. Kan gak setiap hari, Pak. Ada mertua jamu dengan senang hati. Ada orang tua kita, mohon maaf, almarhum orang tua saya, ya udah 3 tahun, Pak, setia banget. Pertama ayah saya habis tahajud wafat, ibu saya habis sholat maghrib.
membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setia ayah bunda itu guru majlis taklim, Pak. Kemana-mana setia ngaji sama bunda, sama ibu saya. Dan saya termasuk waktu kecil dibawa ke setiap ke majlis taklim. Didandanin ustaz, berharap anaknya jadi ustaz. Alhamdulillah Pak, dikabul sama Allah. Amin. Karena apa yang saya rasakan jadi ustaz baru. Bagaimana nggak barokah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan punya mantu yang bisa baca doa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rahmat, Pak ya. Rahmat berkat nomor 2 setelah doa. Bener kan? Alhamdulillah barokallah. Ini hari ini mohon maaf saya nggak kalah juga sama PRT 3 tempat PRT. Benar, cuma bedanya kalau PRT kosong. Pak Ustadz beda. Dan jangan ini sama Pak Ustadz, bagiannya beda. Begitu PRT. Itu mah kadang-kala ada jamaah yang iseng iri sama Ustadz. Ustadz dikasih 4 besek disindir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah sedikit amat. Ustadz. Jangan begitu juga keles. Syukuri aja Ustadz pantas gitu, beda sama jamaah 1 mimpin doa, 2 ceramah, 3 tahlil, 4 sholawat, 4 nggak usah repot-repot banyak Ustadz. Ini saya cerita. Kasih tahu. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim istimewa karena memuliakan tamu, dan inilah yang diharapkan Shahibul Bait. Kehadiran jamaah, doanya. Di situ doanya. Alfa barokatin wa alfa rahmatin. Datangnya tamu, Allah turunkan 1000 rahmat, 1000 barokah. Allahu Akbar. Itu yang kita cari dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa dengan keistimewaan doa adalah diantaranya Allah mempercepat terkabulnya segala sesuatu keinginan. Beda dengan orang yang tidak pernah minta. Kata Nabi, tahukah orang yang sombong? Orang yang sombong diantaranya orang yang tidak pernah munajat sama Allah. Merasa dirinya cukup, merasa dirinya nggak butuh lagi sama Allah. Orang udah kaya, ngapain minta? Ini orang yang sombong. Padahal sadar betul. Di sisi lain, oke, dia punya yang namanya materi. Tapi di sisi lain juga dia sangat butuh yang namanya kesehatan. Siapa itu kesehatan yang ngasih Allah? Mohon maaf hadirin, kita bisa duduk begini karena ini rezeki dari Allah sehat. Bisa kita bayangin Pak, orang yang berbaring saat ini di rumah sakit, bukan hanya ngebayangin mikirin dia penderitaan sakitnya, tapi berapa biaya yang dia keluarkan. Ada rumah sakit baru masuk aja udah 1 juta Pak daftar. Belum ada obat yang setiap minum 500.000. Bisa jadi seminggu mohon maaf menghabiskan itu uang, pundi-pundi kita terkuras habis untuk mengobati penyakit kita. Allah sayang sama kita, dijaga sehatnya sama Allah. Kenapa di saat kita sehat kita nggak syukur sehatnya untuk ibadah kepada Allah? Malam dihabiskan dengan tidurnya, nggak pernah bangun tahajud, nggak pernah kita zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, nggak pernah ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada uang jalan-jalan dulu, ada uang dihabiskan dengan berpoya-poya dulu, tapi tidak pernah ada sebelahnya menangis kelaparan anak yatim, panti jompo, orang-orang fakir miskin, dia menangis karena kelaparan. Tapi kita tidak peduli kepadanya. Belum disebut kita iman sama Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya ditambah oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim kita insyaallah menjadikan wasilah Allah turunkan barokah, Allah turunkan rahmah, Allah turunkan sakinah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallim rabbi Allah tabaraka wa ta'ala kullu sahabat Rasulullah. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultan. Rabbi fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana salam. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulillah sallallahu khususan almarhum min ahli bait al-madhkurah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina abadahum wa firna wa lahum.
برحمتك ارحم الراحمين اللهم اجعل قبره فرادة من رياض الجنان ولا تجعل قبره غفرة من غفر الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.